Halo Bray, Agung di sini. Pada video kali ini saya nggak akan membahas rekomendasi HP. Di sini kita akan membahas mengenai Samsung S21 Ultra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe di channel ini. Dukung channel ini agar dapat upload video terus Bray. Subscribe sekarang yuk. Oke Bray, di sini kita akan membahas sedikit mengenai Galaxy S21 Ultra 5G, yaitu view on ya. Di sini jadi kita bukan hands on Samsung S21 Ultra 5G, tapi di sini kita view on Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Ya, karena kita nggak punya barangnya dan yang terutama kita nggak bisa beli barangnya. Oke, langsung aja. Kalian udah lihat di review-review lainnya, saya juga udah lihat dari beberapa channel-channel review besar. Dia udah pada unboxing dari kiriman Samsung. Walaupun ini udah di launching tapi dia belum masuk di Indonesia ya. Jadi belum ada peluncuran di Indonesia. Masih entah kapan tanggalnya kita belum tahu. Ya, di sini Samsung Galaxy S21 Ultra 5G tampilannya kayak gini. Kalian bisa lihat. Yuk. Dan untuk desainnya Samsung sendiri menyebutnya revolutionary ya. Entah kenapa disebut revolutionary, saya kurang paham juga. Tapi di sini ya yang mungkin disebut revolutionary ini dari susunan kamera, kemudian dari cara bukan cara menempatkan kamera, tapi dari ini apa namanya, pelindung kamera ini. Ini aku sebut pelindungnya ya. Nah, ini untuk tampilannya, ini untuk warna Phantom Silver, ini untuk black. Iya, Phantom Black. Nah, kenapa ini aku sebut pelindung ya? Karena kalau kalian lihat sendiri di tipe HP flagship sebelumnya kayak apa ya, iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 itu menonjol nggak sih ya? Aku kurang paham. Tapi rata-rata kamera itu yang menonjol tuh lensanya. Jadi kalau kalian taruh nih ya, misalnya HP kalian ini, kalau kalian taruh di meja, jadi yang pertama nyentuh meja itu pasti lensa kameranya. Nah, itu ditakutkan ya kalau misalkan ada kejadian ketekan atau apa, lensanya pecah kan bahaya. Jadi di sini Samsung menyebutnya revolusi mungkin karena itu ya, dan dia kayak menyematkan body tambahan. Ya, aku nyebutnya pelindung ya buat lensa kameranya. Jadi kalau nyentuh meja dia nggak langsung lensanya tapi ininya dulu. Ini pelindungnya ini. Walaupun kalau kita taruh meja nggak rata nggak masalah, yang penting lensanya itu nggak kena. Oke, untuk tampilan display layarnya, ntar kita refresh dulu kayak gini. Untuk tampilan layarnya cakep ya, jelas lah HP belasan juta masa nggak cakep. Untuk ukuran layarnya 6,8 inch Infinity O display. Kemudian dia udah pakai 120 Hz super smooth display. Jadi layarnya harusnya smooth banget ya, karena kita di sini nggak bisa nge-review langsung Bray. Dan di sini color volumenya dia sampai 100% dan kecerahannya 50% lebih banyak, more contrast. F-convert, kemudian 2 kali dynamic AMOLED. Dan dia di sini sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass ya. Jelas lah, Samsung harga belasan juta masa belum kasih proteksi Corning Gorilla Glass. Dan di sini Gorilla Glass yang dipasang yaitu Glass Victus. Aku kurang tahu ya, Glass Victus itu gimana. Yang aku tahu itu masih sampai Gorilla Glass 5. Glass Victus itu kayak gimana aku belum tahu. Kalian bisa searching sendiri nanti. Dan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini dia udah mampu merekam video sampai 8K. Yup, 8K Bray. Udah nggak 4K lagi tapi 8K, 2 kali 4K. Keren. Dan untuk detailnya sendiri kalian bisa lihat di YouTube channelnya Samsung ini. Selain itu, Samsung S21 Ultra 5G ini dia udah support yang namanya S Pen stylus ya. Di sini S Pen compatibility dia support ya, buat editing video dan lain sebagainya, presisi. Dan di sini ada smooth and steady. Jadi di sini pakai steady dan di sini enggak. Jadi kayak biar videonya itu enggak goyang-goyang gitu loh. Hampir sama kayak OIS sih. Kayaknya itu sih. Super steady on. Ya buat kalau kalian mau bikin video itu biar nggak goyang-goyang, biar cakep videonya. Smooth sampai 60 fps. Dan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini untuk kamera depannya dia beresolusi 40 megapiksel selfie kamera.
Dan untuk kamera belakang untuk ultrawide dia 12 megapiksel dan 108 megapiksel wide angle kamera. Besar banget sih ya pikselnya, 108 megapiksel untuk wide angle coy. Kemudian 10 megapiksel untuk telefoto. Jadi dua ini kayaknya buat telefoto nih. Jadi mungkin salah satu dari kamera ini kalau ada yang emang kalau mau ngezoom jauh itu pakai salah satu dari kamera ini. Dan ini adalah contoh gambar yang diupload Samsung buat wide angle-nya 108 megapiksel. Jadi gambarnya kayak gini. Terus difoto jadi masuk 3 yang kotak ini, yang dikotakin ini adalah bagian hasil fotonya ya, hasil jepretannya ya. Nah kalau di zoom ya, jadi ini adalah hasil jepretannya ya. Kalau menurutku sih buat wide angle bagus sih, cuman di sini entah karena gambarnya ke convert waktu diupload ke web atau gimana saya kurang tahu, tapi di sini kayaknya ya menurutku agak ada noise gitu ya, buat gambarnya jadi pecah, atau emang gambarnya begini aku kurang tahu, tapi yang jelas di sini noise gitu aja. Dan di sini untuk kamera telenya dia bisa ngezoom sampai 100 kali, bray. Ini ngalahin kayak buat kamera-kamera DSLR gitu, ngezoom sampai 100 kali. Di sini ada contohnya, set. Yup, kalian bisa lihat. Kita ulang ya. Nah, dia bisa zoom 100 kali, cuman di situ tadi kalau kalian perhatikan gambarnya itu jelas ya. Kalau di zoom sebanyak ini pasti noise pecah, udah pasti sih. Jadi nggak saya saranin kalau kalian mau tele jangan pakai ini, jangan di zoom 100 kali, maksudku di zoom secukupnya aja. Kalau bisa yang ngezoom itu orangnya, bukan lensanya. Jadi kalian semakin mendekat sama objek biar lensanya itu nggak ngezoom terlalu banyak, biar gambarnya juga nggak terlalu noise dan pecah. Jadi ini adalah fitur namanya portrait ya, ini untuk hasil jepretan originalnya. Dan kalau kalian pindah ke blur, ya backgroundnya akan ngeblur ya, seperti kita harapkan kalau kita foto-foto selfie yang ada yang mengganggu di belakang, kita blur aja tuh. Dan di sini hasil blurnya lumayan sih, bagus kayaknya, bagus. Jangan biasanya ada lensa itu yang kalau kita blur pakai efek blur, objeknya ada yang keblur gitu loh, entah itu nanti di bagian sini atau di bagian sini kayak gitu. Tapi ini kayaknya enggak, ini bagus sih. Ini untuk fitur studio. Fitur studio ini sebenarnya buat ya apa ya, buat mungkin buat profil gitu kali ya, profil sekolah gitu yang ada background biru merah gitu. Dan ada fitur high mono, low key mono, backdrop, ada color point. Oke, selanjutnya di sini ada fitur night mode-nya ya. HP belasan juta nggak ada fitur night mode-nya, kurang kali ya. Di sini fitur night mode-nya ini hasil jepretan kalau kita ngejepret biasa ya, nggak pakai night mode. Dan kalau kita pakai night mode hasilnya kayak gini. Gambarnya lebih hidup ya, terang, jelas, warnanya lebih kelihatan. Cuman entah ini gambar asli atau bukan ya, kalau menurutku itu di bagian tangannya ini kayak apa ya, warnanya itu kayak ini loh, kayak kontras, gimana yang bilangnya, kayak nggak nyatu lah. Bagus sih lihat lainnya, cuman tangannya ini kayak apa ya, kalau kalian suka lihat kartun anime gitu mungkin kalian bisa sadar sedikit lah ya. Ini perspektifku sendiri ya, nggak tahu dari ahli fotografi. Kenapa Galaxy S21 ini dikasih nama Ultra, enggak Pro dan lain sebagainya ya? Ini alasan Samsung. Yup, kita lihat dulu. Jadi AI-nya itu dua kali lebih kencang, kemudian CPU-nya 20% lebih cepat, dan GPU-nya juga 35% lebih kencang. Dan di sini dia up to 16 GB RAM. Dan fabrikasinya dia 5 nanometer untuk chipset prosesornya. Jadi kecil banget ya. Nah, di sini Samsung S21 Ultra ini disematkan baterai 5000 mAh, besar banget. Biasanya flagship itu baterainya itu standar aja sih, termasuk besar lah, jarang banget ada flagship yang nematin baterai jumbo. Nah, ini fitur yang mendukung baterainya, dia udah super fast charging, dapat mengecas lebih dari 50% selama 30 menit. Jadi kalian ngecas 30 menit keisi 50% dengan 25 watt travel adapter. Jadi kepala chargernya harus 25 watt dan original pastinya.
Dan dia udah support fast wireless charging 2.0 dan bisa wireless power share. Jadi dia bisa nge-share daya yang ada di Samsung S21 Ultra 5G ini. Jadi misalkan kalian punya Samsung S21 Ultra 5G, kemudian kalian punya HP lain yang sudah support wireless charging juga, Samsung S21 Ultra ini bisa kalian buat jadi wireless charging buat ngecas HP yang satu tadi. Samsung S21 Ultra 5G ini udah memiliki sertifikasi IP68. Jelas ya, harganya udah tinggi banget, masa belum ada IP68-nya. Ya sesuai namanya ya, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Dia udah support jaringan 5G, tapi masalahnya di lokasinya ini. Kalau di Indonesia ini setauku ya, itu belum support 5G sih. Yap, kalau kalian mau beli Samsung S21 Ultra ini lewat websitenya langsung, di sini harganya 19,999 juta ya. Untuk varian 256, kalau yang 128 kalau nggak salah 18,99. Jadi tanggung sih kalau kalian punya duit ya. Kalau kalian punya duit langsung aja ke 256. Dan di sini pilihan warnanya ada dua, Phantom Black sama Phantom Silver. Dan kalau kalian beli dari websitenya langsung, kalian dapat benefit ya kayak gini. Jadi promo deh. Kalian cek sendiri lah benefitnya. Dan apa yang kalian dapetin di boxnya ya udah kalian tahu dah dari review besar. Jadi kalau kalian beli Samsung S21 Ultra ini, kalian dapet unitnya, kemudian kabel datanya ya kan, dan SIM ejector. Jadi nggak ada yang namanya kepala charger. Yap, sama persis dengan iPhone 12. Ini lama kelamaan brand-brand lain ikut-ikutan ya. Jadi dijual terpisah untuk adapternya. Susah juga kalau gini. Ya, itu tadilah pembahasan mengenai Samsung S21 Ultra 5G ini. Oke, segitu dulu mengenai video kali ini. Dan mohon maaf karena nggak upload seminggu 2 kali. Harusnya kemarin tuh upload di hari Minggu atau Sabtu, lupa sih aku. Dan ini jadi 1 minggu sekali karena ada tugas UAS lah ya, banyak sekali. Jadi saya sempetin buat video ini. Dan kalau kalian suka silahkan like video ini, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan komen di bawah yang menurut kalian Samsung Galaxy S21 Ultra ini gimana ya. Yap, selamat rebahan. Aduh, HP flagship zaman sekarang.